Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, tidak ada seorang perempuan yang menjadi nabi, melainkan mereka menjadi as-siddiqah, yakni perempuan-perempuan yang jujur dan terpercaya. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwa sejarah mencatat mulai semenjak Nabi Adam diciptakan sampai diutusnya Nabi terakhir, yakni baginda Rasulullah SAW, tidaklah dari para nabi yang telah diutus ke dunia dari kalangan wanita. Namun tidak mustahil dari kalangan wanita mendapat gelar aulia atau ulama, seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang cintanya hanya tertuju kepada Allah, serta menghilangkan cinta kepada selain Allah. Selain Rabi'ah al-Adawiyah, ada juga salah satu sosok wanita terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Tidak tanggung-tanggung, Allah memberikan penghargaan tinggi kepadanya berupa namanya diabadikan dalam salah satu surat Al-Quran. Dan masih banyak lagi wanita-wanita hebat yang pernah Allah muliakan. Di balik banyaknya wanita mulia di sisi Allah, namun sungguh sangat disayangkan melihat peran wanita di zaman yang penuh dengan pemikiran modern sekarang. Mereka para wanita ada yang berani menjadikan dirinya sebagai tontonan gratis bagi para penontonnya, dan populasi wanita kian hari semakin bertambah. Akankah mereka para wanita menjadi salah satu fitnah akhir zaman? Kondisi ini tidak akan terjadi dalam satu waktu atau satu zaman, tetapi bersambung hingga mendekati tanda-tanda besar menjelang kiamat. Tanda-tandanya adalah banyak perzinaan, yang juga merupakan tanda-tanda dekatnya akhir zaman. Sedangkan perzinaan tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak dibanding lelaki. Akhirnya setiap laki-laki memiliki 40 atau 50 wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, Nabi SAW bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika seseorang berkeliling membawa sedekah emas, lalu ia tidak mendapati seseorang yang mau menerimanya lagi. Lalu akan terlihat satu orang laki-laki akan diikuti oleh 40 orang wanita, yang mereka mencari kepuasan dengannya, karena sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya wanita. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan turun kepada umatku di akhir zaman nanti cobaan yang dahsyat dari pemimpin mereka. Belum pernah terdengar cobaan yang lebih dahsyat darinya, sehingga bumi yang luas itu terasa sempit bagi mereka, karena bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Seorang mukmin tidak mendapatkan tempat berpindah dari kezaliman itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seseorang dari keturunanku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk bumi dan langit ridha dengannya, dan bumi tidak menyimpan sesuatu pun dari bijinya, kecuali mengeluarkannya. Begitu juga dengan langit, kecuali Allah menuangkannya ke bumi. Ia hidup di tengah-tengah mereka selama 7, 8, atau 9 tahun, agar semua yang hidup dan mati menikmati apa yang telah diperbuat Allah Azza wa Jalla terhadap penduduk bumi dari kebaikannya. Hadis riwayat Hakim. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia sudah mendekati akhir zaman. Salah satunya ditunjukkan dengan keadaan kaum perempuan yang jumlah mereka kian hari semakin banyak, dan munculnya perempuan-perempuan yang bangga dengan auratnya. Salah satu dari sekian banyak hadis tentang gambaran akhir zaman ini, khususnya soal keadaan kaum wanita. Di antaranya, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya, engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita, yang tak lain hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki adalah salah satu tanda murni dekatnya akhir zaman. Bukan disebabkan oleh satu faktor tertentu, akan tetapi pada akhir zaman Allah Azza wa Jalla akan mengurangi jumlah kelahiran bayi laki-laki dan memperbanyak jumlah kelahiran bayi wanita. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat mengenai kapankah terjadinya hari akhir, beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa alamat hari akhir.
yaitu seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan manusia saling bermegah-megahan dalam membangun. Dari beberapa hadis tadi, menggambarkan kepada kita mengenai keadaan kaum perempuan menjelang hari akhir zaman. Sudah tampakkah keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah di zaman sekarang ini? Pakaian tabaruj atau pakaian yang memamerkan aurat sudah sangat mudah kita lihat di mana-mana, bahkan di kalangan perempuan muslimah sendiri. Pada kenyataannya mereka tidak berpakaian, mereka mengikuti cara berpakaiannya orang-orang barat yang jelas-jelas kekufurannya. Di zaman sekarang perzinahan juga sudah merupakan hal yang lumrah. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi kebiasaan bagi kaula muda. Penyakit yang sangat berbahaya ini ternyata telah menjamur ke belahan dunia lainnya. Fenomena lain yang mengindikasikan hilangnya akhlak manusia di akhir zaman ialah seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Terdapat beberapa penafsiran para ulama mengenai maksud dari kata-kata perempuan melahirkan tuannya. Pertama, maksudnya adalah seorang anak menyetubuhi ibunya sendiri. Kedua, seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Ketiga, durhaka anak terhadap ibunya. Keempat, keadaan yang menggambarkan kekacauan sosial dari segi moral. Dari beberapa tafsiran di atas semuanya mengarah pada satu wacana yang sama, yaitu di antara alamat dekatnya akhir zaman terjadinya kekacauan akhlak pada diri manusia, seperti perlakuan anak yang tidak layak kepada ibunya. Meskipun kiamat adalah suatu rahasia besar, tapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda kepada manusia bahwa saatnya telah dekat. Sebagai Muslim, kita butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut. Dan yang terpenting mempersiapkan diri untuk membawa bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat yang kekal nantinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.